Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cycling Lele. Di video kali ini saya melanjutkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bang, berapa ekor sih per meter kubik yang ideal? Jadi sahabat kita ini mau yang ideal. Dan sebenarnya kalau untuk ideal itu sebenarnya tergantung kita sistemnya sih sahabat. Jadi kayak sistem kocor kan ada yang saya sudah upload di video terdahulu, sistem kocor. Dia menggunakan bak D3 itu kurang lebih 3.000 dan itu kurang sebenarnya karena idealnya 5.000 idealnya. Dan itu per meternya berarti bisa 400 dan itu sedang lah aman. Itu untuk sistem kocor 450 berarti 400 lah. Tapi kalau untuk sistem konvensional nggak pakai apa-apa itu sebaiknya saya sarankan 200 saja, 200 ekor aman. Kalau untuk bioplok lain lagi, bioplok bisa sampai 1000 per meter kubiknya begitu. Jadi setiap sistem itu beda-beda sahabat, makanya kita harus melihat dari sudut pandang yang mana begitu, sistem yang mana gitu. Jadi kalau kata ideal, seharusnya sahabat di sini disertakan pertanyaannya kalau mau tepat lagi. Contoh nih, Bang, saya memakai sistem kocor. Yang idealnya itu berapa sih isinya? Seperti itu. Per meter kubiknya berapa? Seperti itu. Itu saya bisa tepat lagi sasarannya begitu. Berarti ini kan sistem kocor yang dibahas. Kalau bertanya ideal per kubik berapa saja, nggak menyertakan sistemnya, saya pun agak bingung juga. Oke, jadi sahabat yang ini lain kali boleh bertanya lagi, boleh komen lagi, sertakan sistemnya begitu, supaya saya lebih gampang lagi membahasnya. Oke, pertanyaan berikutnya, Bang, saya diajarkan sama senior saya begini, tiap 2 minggu harus di grading dan saya grading 2 minggu sekali. Tapi di setiap 1 minggu sekali saya buang air 10% dan saya tambahkan air kembali utuh setiap seminggu sekali. Tapi kalau lihat di video abang nggak ada grading, nggak ada penggantian air. Gimana itu bang? Terus lagi bang, saya disarankan dari pertama tebar, saya memang belum ada setahun, tapi disarankan dari setiap tebar, pertama tebar, saya disuruh dikasih airnya 40 cm. Setelah seminggu kemudian, saya buang sedikit, saya kembalikan bukan 40, tapi ditambah lagi supaya 50. Jadi kesimpulannya bang begini, setiap 1 minggu saya tambah 10 cm, 10 cm, sampai mencapai 1 meter. Menurut pendapat abang gimana itu kira-kira? Mohon pencerahannya, pemula jangan dibully. Insya Allah nggak dibully. Begini, sahabat kan belajar di senior sahabat. Bagaimanapun juga tentunya senior sahabat itu sudah tahu sistemnya. Dan sistem apa seperti itu. Terus ini kan saya pun sistemnya belum tahu lagi sistem apa. Tapi menurut bayangan saya kalau begitu, karena bioblok nggak ada tiap minggu tambah air, buang air, nggak ada bioblok. Apalagi sistem ras itu nggak mungkin. Terus sistem air kocor. Kalau sistem air kocor kan nggak dibuang, nggak ditambah, memang dia keluar masuk secara terus menerus. Berarti ini sistem konvensional. Kurang lebih seperti itu berarti. Oke. Kalau untuk grading, memang keseluruhan semua lah, semua binaan saya itu pembesaran. Ini kan pembesaran bukan pembenihan. Kalau pembenihan itu memang harus grading. Binaan saya pun sama, saya tekankan memang harus grading. Kalau untuk pembenihan. Tapi kalau untuk pembesaran, apalagi mulai dari, pokoknya begini, minimal 45 tebar, kita nggak usah grading lagi. 45 minimal 45 itu
saya kepada binaan saya. Ini versi saya loh, nggak semua, karena saya pun nggak tahu sistem yang lain kan seperti apa begitu. Cara-caranya pun lain lagi, tentunya lain orang, lain cara seperti itu. Kalau saya memang enggak, apalagi kalau tebarnya itu di angka 67, 78, apalagi 9, 10, nah itu mah nggak usah main grading-gradingan. 45 pun saya tekankan enggak. Kecuali lagi benih bener-bener nggak ada, kita masang di 23, 34. Karena alasannya benih nih lagi sulit, lagi cuaca nggak bagus gitu. Dan itu pun kita anggapkan itu bukan pembesaran, itu kita anggapkan berokan supaya dia agak sedikit lebih besar dulu, mungkin 2 minggu 3 minggu setelah itu kita grading dan kita atur supaya supaya rata lah ukuran-ukurannya seperti itu. Jadi kalau grading memang saya nggak ada. Adapun pemilihan waktu panen saja parsial, karena biasanya meskipun di grading, contoh nih saya sudah buktikan sahabat, kita tebar di angka 9-10, bahkan 11-12 saya pernah. Karena alasannya saya mau coba nih, nggak di grading sampai panen rata nggak begitu. 11-12 pun sebesar ini, agak lebih besar lagi malah, itu tetap nggak sama, nggak sama, nggak bisa dijual semua habis 67 ukurannya gitu, size-nya nggak ada, nggak sama, tetap aja. Yang pertama milih ya kurang lebih 40-50% paling maksimal, separuh, paling maksimal itu separuh itu. Sisanya tetap kita harus nunda lagi, entah seminggu atau 2 minggu. Nah itu maksudnya. Jadi di situ sudah membuktikan. Meskipun 11-12 tetap nggak bisa kayak kue yang dicetak gitu, ukurannya rata, panjang, besar, sama. Nggak bisa. Tetap beda. Itu anehnya. Saya pun agak aneh juga sih, kenapa nggak bisa sama. Jadi kesimpulannya, akhirnya saya bandingkan juga yang 11-12 itu, saya bandingkan dengan 45. Ya kalau 45 kan wajar saja, namanya juga kecil, tapi sama. Kalau kita efektif itu 2 kali itu habis, pertama panen, yang kedua kalinya habis. Meskipun ada nanti yang kedua kalinya itu yang nggak masuk, nggak banyak, nggak banyak, nggak banyak. Paling 10% pun kadang-kadang jarang, paling 5% kita mundurkan lagi seperti itu. Berarti kan kesimpulannya sama. Makanya saya hilangkan untuk pembesaran itu menggunakan grading. Apalagi kalau kolam tanah nih sahabat. Sahabat menggunakan kolam tanah, saran saya janganlah buang-buang waktu itu grading-grading. 2 minggu kita pilih lagi, 2 minggu pilih lagi. Kasihan juga ikannya. Seperti itu. Jadi sahabat pun harus mempelajari itulah. Tapi nggak apa-apa, sahabat bandingkan saja. Kalau misalkan sahabat nih dari senior sahabat mesti begitu, nggak apa-apa. Misalkan sahabat punya bak 6 atau 8, 4 sistem itu, yang 4 cobalah sistem yang lain. Seperti itu, nggak apa-apa. Coba saja supaya kita ada data saja, supaya bisa berargumentasi seperti itu. Jadi untuk grading, oke, no bagi saya nggak ada grading. Dan untuk penambahan air seminggu sekali, nah saya pun nggak ada. Karena terus terang, kalau saya mau buka nih, justru itu pemicu menumpuknya amonia itu di situ. Kalau penambahan, kalau pembuangan oke lah, nggak apa-apa. Apalagi sahabat bantu dengan probiotik, contoh airnya seminggu sekali, sahabat buang sedikit airnya 5 atau 10 cm, yang berarti yang bawah itu pun buangnya pun harus yang bawah. Harus baknya itu harus desainnya harus betul juga. Setiap kita buang dari luar itu kotorannya keluar, pastikan kotoran keluar. Karena kita lihat pun kan pertama keluar itu kotoran pasti kotor kan. Setelah agak bersih tutup lagi. Mungkin 5-10 cm. Oke, nggak apa-apa kalau mau dibuang. Dan tambahkan lagi. Dan kalau berurutan mesti seminggu sekali tambah air. Berarti kan apalagi di sini diterangkan 40 cm pertama tebar. Kalau saya kepada binaan saya begini. Pertama tebar, kalau baknya ukuran 100 cm atau 1 meter, langsung aja 100 cm. Langsung aja. Kalaupun kita mau di 2 tahapkan, takut kendala airnya kalau langsung penuh nggak ada lah gimana. Oke, nggak apa-apa.
kita isi dulu 70. Justru kalau saya menekankan 70 untuk kebesaran. Mulainya dari 70 cm, bukan 40. Terus yang 40 salah. Enggak juga, karena saya pun kan, saya bilang, saya nggak tahu sistemnya juga. Jadi saya nggak bisa menganggap sistem orang lain itu nggak benar juga. Itu pun benar sih, itu nggak menyebabkan mati, nggak menyebabkan masalah. Ya oke saja berarti kan, welcome. Kalau nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau sahabat mau tanya sistem saya pertama tebar 70 cm langsung. Itu pun nggak semua, kebanyakan saya langsung penuhin aja karena nggak ada perbedaan. Justru kalau ini pengalaman saya loh ya, disclaimer dulu. Saya tidak mau menyentuh kepada cara orang lain. Itu masing-masing cara, masing-masing teori. Ini cara saya. Memang saya pun pernah coba dulu. Dari 30 cm bahkan, bukan 40. Dari 30, 40, 50, 60, justru penumpukan amonianya cepat, baunya itu cepat. Itu. Jadi proses airnya itu kan, air nih sudah 1 minggu, berarti kan dia sudah adaptasi dengan ikan, sudah pas, sudah sesuai. Coba sahabat bayangkan, kita tambahkan lagi 10 cm, berarti ada air baru lagi yang belum larut di situ. Minggu depan kita tambahkan lagi, berarti setiap minggu ada adaptasi untuk ikan, menyesuaikan dengan lingkungan. Oke, sahabat bisa memahami? Nah, seperti itu. Jadi maksud saya 70 pun saya lihat apakah ada alasan harusnya. Kalau saya kasih suruh 70 cm itu ada alasan. Ada alasan. Karena kalau bisa saya mah langsung. Meskipun bukan bioplok, kayak bioplok kan begini. Pertama penyediaan kita 70 cm. Kita membangun plok. Setelah 1 minggu, minimal 5 hari, kita penuhkan 1 meter, kita tambahkan lagi bahan. Dan itu kan belum ada ikannya. Seperti itu. Setelah 1 minggu, kita ataupun 3 hari minimal, kita masukkan ikan. Dan itu dalam kondisi sudah penuh 1 meter. Sistem RAS, sistem bioplok pun begitu. Konvensional pun sebenarnya begitu seharusnya. Kalau sistem saya nih. Jadi saya langsung penuhin aja. Oke, katakan 1 meter. Langsung penuhin 1 meter. Datang benih, udah langsung masukin. Dan kalau besar, kalau kecil gimana? Yang saya bilang di awal, 4-5 cm saya sudah buktikan. Dan kalau airnya sehat, airnya bagus. Apalagi kalau sahabat penuhkan langsung, diamkan 3 hari, nggak dikasih apa-apapun, nggak apa-apa. Setelah itu kasih benih. Itu saya bisa jamin itu nggak apa-apa. Ada lagi nanti, Bang, tapi kan kalau kedalaman, aman kan ikan kan masih kecil, dia naik ke atasnya susah begitu. Jadi cus ke bawah, naik lagi ke atas, ngap-ngapan susah. Kalau ikannya kecil, oke, saya jawab juga. Begini sahabat, justru itu akan mempercepat menurut saya. Menurut saya itu akan mempercepat, memicu dia, memaksa supaya lebih cepat besar. Karena yang pertama, semakin metabolismenya itu kan ikan itu dia lebih cepat metabolismenya. Semakin bagus metabolismenya, semakin banyak gerak dia, itu semakin baik. Dia akan memicu lebih cepat besar lagi. Nafsu makannya pun akan lebih bagus lagi, begitu. Jadi kita pun harus ada keterangan ilmiahnya juga, begitu. Makanya oke, kalau saya sendiri, saya nggak nyaranin harus seperti saya, enggak. Ini kan sahabat yang bertanya. Oke, jadi saya jawab dengan cara saya seperti itu. Jadi nggak ada seminggu sekali tambah 10 cm, seminggu sekali tambah lagi 10 cm, 10 cm lagi sampai panen. Itu nggak ada. Justru itu airnya nggak bakalan jadi. Sebab airnya nanti ditambah baru lagi. Dan airnya biasanya sebenarnya itu yang memicu, menyebabkan air itu bau, menyebabkan amonia tinggi, itu sebenarnya sahabat. Makanya dalam cara saya mah air bau itu jarang diceritakan, hanya fase pertama saja. Kalau sudah lewat dari 3 minggu atau 1 bulan biasanya aman lagi biasanya. Itu oke, sahabat bisa memahami caranya. Jadi oke, saya ulangi, sistem grading nggak ada, karena kalau untuk sistem grading itu hanya untuk segmen pembenihan.
Dan untuk penggantian air ataupun penambahan itu enggak ada kalau sistem yang konvensional, kecuali yang sirkulasi ataupun ras ataupun yang lain. Memang yang saya bilang, saya tidak terpacu dalam satu sistem, tapi semua sistem. Dan saya tidak hanya menangani lele, termasuk yang lain pun sama saya tangani, seperti itu. Jadi saya membandingkannya bukan sistem saya dengan sistem orang lain, tapi sistem saya yang ini dengan sistem saya yang lain, saya bandingkan, itu maksudnya. Jadi semuanya harus berdasarkan data juga begitu. Oke, sahabat bisa menyimpulkan, jadi nggak ada penambahan air ataupun pembuangan air kecuali di masa-masa tertentu, dan itu pun mesti ada alasannya. Semua yang saya lakukan harus ada alasannya. Kenapa, sebabnya, apa alasannya, apa tujuannya, seperti itu. Kalau saya lah, dalam edukasi saya seperti itu. Dan kalau untuk grading, cara pembuktiannya begini. Misalkan nih, kalau sahabat mau membuktikan soal grading itu, sahabat bandingkan saja 4 bak yang di grading, 4 bak yang enggak. Seperti itu. Sahabat bisa buktikan. Mungkin tidak 100% sama, tapi hasil akhirnya mulai tebar sampai akhir panen habis, keseluruhan usianya saya pikir sama itu, karena yang saya buktikan seperti itu. Oke, sejauh ini sahabat bisa memahami. Untuk pertanyaan yang soal grading dan penambahan air, mudah-mudahan sahabat paham, dan jangan di skip juga, harus sampai habis seharusnya supaya nggak gagal paham. Oke, apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai budidaya, oke sahabat, boleh sertakan di kolom komentar lah. Boleh komentar apa saja yang sahabat pertanyakan. Insya Allah semuanya akan saya bahas. Meskipun kalau yang panjang-panjang, yang rumit-rumit, tentunya saya nggak bahas di komentar yang itu. Mungkin di komentar yang itu saya kasih tanda respon saja. Untuk pembahasan yang detailnya saya bisa mungkin di live streaming setiap malam minggu jam 7 lebih lah, atau habis isya, setiap malam minggu habis isya, atau kurang lebih jam 8 seperti itu. Kalaupun nggak di live streaming, ya kemungkinan besar saya kumpulkan, saya bikin satu konten seperti ini, bisa jawab beberapa pertanyaan dan langsung mendetail seperti itu. Oke, kalau untuk hal-hal yang sekiranya privat, yang mau konsultasi dulu video kali ini, kita ketemu lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.